Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, selamat datang kembali di channel Reborn Sunda Anime. Di video kali ini saya akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter 93-94, yang mana ceritanya ini tentunya semakin menarik untuk kita simak. Kalau begitu, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Awal cerita manga Jujutsu Kaisen chapter kali ini diperlihatkan Mahito mengajak rekan-rekannya untuk membunuh Itadori. Meski Sukuna tidak ada, menurutnya itu tidak apa-apa karena kubu kutukan masih akan tetap menang. Akan tetapi Jogo kurang sependapat dengan apa yang akan dilakukan oleh rekannya Mahito. Meski Sukuna bukanlah rekan dan jika dia dibangkitkan mungkin saja juga akan terkena imbasnya. Namun jika itu terjadi, menurutnya era para kutukan pasti akan datang. Nah, karena hal inilah terjadi sedikit ketegangan di antara Jogo dan Mahito. Lalu dikarenakan Mahito tidak berencana untuk melawan Jogo, akhirnya Mahito pun membuat sebuah permainan di mana jika dirinya yang pertama bertemu dengan Itadori, maka dirinya akan membunuh si wadah Sukuna tersebut. Namun, jika Jogo yang pertama menemukannya, maka Jogo bisa menawarkan jari itu untuk memulihkan kekuatan Sukuna. Nah, yang tak disangka di sini, ternyata Choso pun ingin ikut serta ke dalam permainan tersebut. Choso pun berkata bahwa jika dirinya yang pertama menemukan Itadori, maka dirinya akan membunuhnya. Berbeda dengan ketiga rekannya, justru orang yang sedang menghuni tubuh Suguru Geto tidak mau ikut serta ke dalam permainan tersebut. Ia memilih akan tetap mengawasi dunia penjara. Dan ia juga berkata bahwa membangkitkan Sukuna itu tidak lebih dari rencana spontan jika dunia penjara ini tidak berhasil. Nah, ketika mereka telah pergi, selanjutnya diperlihatkan dua gadis di antara kerumunan manusia dengan sorot mata yang tajam menatap ke arah Geto dengan tatapan amarah. Mereka berkata, "Kembalikan dia, kami sudah bekerja denganmu dan terus membunuh para monyet itu. Kembalikan tubuh Master Geto seperti janjimu. Jangan berani kau main-main dengan tubuh Master Geto lebih lama lagi." Ternyata, kedua gadis tersebut adalah dua gadis yang dahulu diselamatkan oleh Geto Suguru ketika dia diberi misi ke sebuah desa untuk membereskan kutukan. Meski jahat, menurut abang sendiri sih, orang yang sedang mengambil alih Suguru Geto ini sepertinya tidak akan mengingkari janji terhadap dua gadis tersebut. Buktinya dia juga sempat menepati janjinya terhadap Mekamaru walaupun dia tahu Mekamaru balik berkhianat. Karena bagi orang ini, janji seorang penyihir adalah sumpah yang mengikat. Lalu sang penghuni baru tubuh Suguru Geto ini pun memerintahkan kedua gadis tersebut untuk pergi, sementara dirinya akan menunggu penjara dunia yang sedang memproses Gojo Satoru. Kemudian cerita pun beralih keluar gedung di mana di sana diperlihatkan Itadori yang sedang berada di atas gedung yang tinggi dengan lantang terus-menerus memanggil-manggil Nanami. Saking semangatnya melakukan hal tersebut, Itadori pun tak menyadari bahwa orang yang dipanggilnya sudah berada di belakang dirinya bersama Megumi dan Ino. Tanpa basa-basi, Nanami pun berkata, "Geto yang melakukannya?" Lalu Mekamaru pun menjawab, "Secara teknis itu orang lain yang pura-pura menjadi Geto. Stasiun Shibuya saat ini sedang kacau balau. Dari kutukan tingkat spesial dan arwah terkutuk yang mereka bawa, hingga pengguna kutukan yang membantu Geto dan manusia dan warga sipil yang dirubah." Setelah mendengar hal tersebut, menurut Nanami jika situasinya seperti itu, menyerang dari stasiun terdekat itu memang masuk akal. Namun, supaya bisa berhasil terlebih dahulu tirainya harus dihilangkan. Mekamaru pun berkata, "Ini adalah keadaan darurat. Kita harus bekerja ganda." Kemudian, Nanami pun berkata bahwa ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan oleh penyihir tingkat 1 sepertinya, dan dirinya akan keluar dan mengatasinya bersama Ichichi. Sementara itu, Nanami ingin Itadori, Megumi, dan Ino melakukan sesuatu soal tirai yang menghalangi para penyihir untuk masuk. Lalu, Nanami pun meminta Ino untuk menjelaskan kepada Kusakabe dan Naobito Zenin tentang situasinya dan meminta bantuan apabila bertemu dengan mereka. Selain itu, Nanami juga menyerahkan Itadori dan Megumi kepada Ino.
Setelah mendapat kepercayaan penuh dari Nanami untuk menjaga Itadori dan Megumi, tak berselang lama, Ino pun memberitahukan beberapa hal penting yang harus dipahami oleh Itadori dan Megumi sebelum mereka memulai misi. Hal yang pertama adalah keluarga Gojo akan lengser dari kedudukan kekuatan. Keluarga Gojo adalah tim satu orang yang terdiri hanya dari Satoru Gojo. Menurutnya, Gojo itu sangat fleksibel atau egois, hingga dia bisa menyelamatkan banyak penyihir. Kemungkinan, Ino berpikir kalau Gojo Satoru menghilang mungkin akan banyak penyihir terbunuh. Hal yang kedua adalah keseimbangan kekuatan akan hancur. Menurutnya, ada beberapa monster yang tetap bersembunyi karena keberadaan Gojo. Dan kemungkinan Ino pun berpikir kalau Gojo benar-benar menghilang, maka pengguna kutukan dan arwah terkutuk akan sama-sama mulai bergerak. Ino pun berkata, saat kita para penyihir mengatasi masalah pertama, apa yang akan terjadi jika kita terlibat dalam perang kecil antara kedua grup itu? Kita pasti akan kalah. Nanami dan aku sama-sama berpikir itu pasti akan terjadi. Dan jika kalah, zaman manusia pasti akan berakhir. Setelah Megumi dan Itadori paham, lalu mereka bertiga pun mulai bergerak untuk melakukan misinya, yaitu menghancurkan tirai. Lalu di panel terakhir chapter 93 diperlihatkan di suatu tempat nampak ada 3 orang yang boleh dibilang mereka ini sangat mencurigakan. Karena di dekat mereka terdapat 3 benda yang diduga adalah pembuat tirai yang sama seperti benda yang dihancurkan oleh Itadori. Dan ketiga orang ini sangat senang ketika mendengar bahwa Gojo Satoru telah disegel. Lanjut ke chapter berikutnya, di mana di sini diperlihatkan Itadori mencoba beberapa kali menghancurkan tirai dengan menggunakan kekuatan pukulannya. Namun hal itu percuma karena tirai sama sekali tidak bergerak. Lalu ketika melihat bagaimana kekuatan Itadori pada saat berusaha menghancurkan tirai, nampak Ino sedikit tidak percaya. Menurutnya, kekuatan Itadori pasti setingkat dengan Nanami. Kemudian Megumi pun berkata bahwa itu adalah tirai yang sangat kuat. Kita harus menemukan titik kelemahannya dan mencoba membuat lubang. Namun, Ino menjelaskan bahwa akan percuma saja kalau kita tidak bisa masuk ke dalam, karena tirai ini menghalangi para penyihir untuk masuk. Ini adalah perisai. Perisai itu digunakan untuk melindungi dan memberi perlindungan. Secara teori, dia yang menggunakan tirai ini pasti ada di dalamnya. Lalu ketika Itadori berkata, tapi di Harajuku, sontak Ino pun mulai berpikir bahwa dengan berada di luar tirai, sang pengguna memiliki resiko lebih besar untuk diserang. Tapi sebagai gantinya, kekuatan tirai itu bertambah besar seperti telur Columbus. Menurutnya, hal itu sangat berkebalikan dengan teknik perisai. Ino pun berkata, kita berhadapan dengan sekelompok orang gila. Itu menjelaskan kenapa pukulan Itadori tidak berpengaruh. Sementara menurut Megumi sendiri, jika hal itu benar, maka sumber asal tirai ini seharusnya ada di tempat yang sangat jelas. Mendengar hal tersebut, Itadori pun sontak melihat ke arah atas. Lalu di panel berikutnya diperlihatkan pada jam 10 malam di atas menara Shibuya, nampak si kakek tua bernama Awasaka sedang khawatir kalau para penyihir akan tahu keberadaan kelompoknya. Namun menurut salah seorang rekannya, walaupun mereka tahu dasar menara ini dipenuhi dengan manusia yang berubah, dirinya pun ragu mereka bisa naik ke atas dengan cepat. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba Ino dan Itadori berhasil dengan cepat menemukan mereka di atas menara tersebut dengan menggunakan makhluk panggilan Megumi bernama Nu. Ketika naik ke atas menara, terlihat Itadori mengikatkan sebuah benang hadiah dari Maki Zenin pada tangan kanannya, dan ujung yang satunya lagi diikatkan pada tangan burung hantu milik Megumi. Lalu Itadori menarik tubuh Awasaka dan satu rekannya, sementara Ino bertugas menghancurkan benda yang dianggap sebagai asal dari tirai itu sesuai rencana. Jadi boleh dibilang pembuatan tirai ini sangat praktis, karena sang pengguna hanya harus mengisi energi kutukannya pada benda tersebut. Namun dari 3 lubang yang tersisa, hanya ada 1 yang masih berdiri. Ino pun bertanya, di mana 2 yang lainnya? Dan ternyata 2 benda lainnya berada di tangan Awasaka. Lalu di panel berikutnya diperlihatkan Itadori berhasil mengikatkan tali yang ia bawa ke tubuh Awasaka dengan cepat dan berencana menjatuhkan Awasaka ke tanah atau ke dasar gedung.
Lalu ketika Itadori meminta Fushiguro menonaktifkan Nu, ia pun lalu terlihat masuk ke dalam gedung menara dengan memecahkan kaca jendela. Sementara di atas menara sendiri diperlihatkan Ino bersiap bertarung melawan salah seorang rekan dari Awasaka. Kemudian di bawah menara Shibuya sendiri, tepatnya di dekat jalan raya, diperlihatkan Itadori dan Fushiguro melihat keadaan musuhnya yang telah jatuh dari menara Shibuya. Megumi pun berkata, "Aku tak melihat dia mendarat, tubuhnya pun bersih. Tidak peduli walau dia pengguna kutukan, dia sudah jatuh setinggi 41 lantai. Bangun dasar kepala licik." Tak lama kemudian, Awasaka pun bangun, sementara Itadori dan Megumi sudah bersiap untuk bertarung dengan orang tersebut. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 93 sampai 94. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.